Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asusastrit. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Haleluya! Berikan tepuk tangan yang terbesar bagi Allah kita. Sekali lagi berikan tepuk tangan untuk Raja di atas segala Raja. Shalom! Siapa yang percaya sukacita Natal tinggal di setiap kita, katakan amin. Yesus yang memberikan pengharapan baru bagi setiap kita. Yang percaya katakan yes. Kami menyambut Raja di atas segala Raja yang selamatkan kami,
selamatkanku. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku, Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. kami tinggikan ya Bapa. Yes, Lord. Kau ku puja, ku cinta, ku sembah. Kami sambut Raja
Raja kami, sambutlah Yesus, tinggikan Yesus. Yesus Raja,
puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan, kami sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji. Satu suara kami sembah Raja, Sang Raja, sembah, kami sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Hari ini kami declare, kami sembah Raja, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah, sembah dan puji. Katakan Sang Raja, Sang Raja, sembah, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Yesus Tuhan Raja, sembah dan puji Sang Raja, Sang Raja, sembah, sembah Sang Raja, sembah dan puji. Mari sama-sama saudara, satu suara katakan sembah, amin, amin. Sembah dan puji Sang Raja. Mari berikan tepuk tangan sorak-sorai sama-sama katakan, sembah dan puji, sembah dan puji, sembah, dan puji Dia, Sang Raja. Mari sama-sama angkat tanganmu, katakan sembah puji Dia, sembah dan puji. Ini segenap umat-umat-Mu Tuhan. Sembah, katakan sama-sama Sang Raja. Mari sekali lagi saudara, sama-sama katakan sembah puji Dia, sembah dan puji, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Nyatakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Mari sekali lagi sama-sama katakan sembah, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Sang Raja, Juru Selamat, Tuhan Yesus Kristus. Kami menyembah Allah yang besar, Allah yang luar biasa bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus mau turun ke dunia bagi setiap kami Tuhan. Kami siap bersorak-sorai menyembah Allah yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak-sorai sama-sama kita katakan amin. Amin. Siapa yang sendiri merasakan sukacita Natal boleh angkat tanganmu saudara. Haleluya. Sama-sama katakan yes.
Engkau di gereja-Mu Tuhan Yesus. Sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Hey, 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 hey. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Go! Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, amin. Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Yang percaya sorak-sorai katakan amin. Yuk sama-sama yuk, sama-sama katakan. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Ayo sama-sama katakan saudara, katakan. Dia yang maha mulia, Dia yang maha. Siapa namanya saudara? Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Mari sekali lagi lambaikan nama sama-sama katakan. Puji Hosana, hey! Puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Hosana, puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, katakan mulia namanya. Hosana bagi Raja di tempat maha tinggi. Hosana bagi Tuhan Yesus Kristus, Raja damai, memerintah selamanya dalam setiap kehidupan kami. Yang percaya suarakan haleluya. Mari saudara saya katakan sama-sama. Puji Hosana. Mana saudara katakan? Amin. Puji. Muliakan siapa saudara? Mulia namanya. Yuk sama-sama katakan. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya.
kami sepakat mengangkat tangan kami, berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan bangsa kami Indonesia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya ya Tuhan, setiap lutut akan bertelut, semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Datanglah kerajaan-Mu atas bangsa kami Indonesia ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, bangsa kami akan diberkati Tuhan. Kami juga memberkati ya Tuhan Presiden dan Wakil Presiden kami Pak Jokowi, juga Pak Maruf Amin ya Tuhan. Tuhan yang memberikan hikmat atas mereka untuk mengatasi setiap permasalahan yang ada di bangsa kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa untuk gembala sidang kami Pak Niko. Kiranya Tuhan terus akan pakai hamba-Mu sebagai the messenger of the third Pentecost untuk menyelesaikan amanat agung. Tuhan, Engkau yang memberkati hamba-Mu, Engkau memberkati kesehatannya, juga keluarga besarnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala CK7 Dr. Rianto. Tuhan memberkati pelayanannya di CK7 ya Tuhan. Untuk menjadikan setiap kami umat yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau memberkati Tuhan keluarga besarnya. Engkau memberkati kesehatannya. Engkau memberkati ya Tuhan kehidupannya Tuhan. Dan saat ini kami juga mengangkat tangan berdoa untuk generasi Yeremia ya Tuhan. Kami melihat Tuhan bahwa akan lahir anak-anak muda yang cintakan Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dipenuhi Roh Kudus dan mau menjangkau jiwa-jiwa ya Tuhan. Dan mereka akan menjadi leader-leader di masa depan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Inilah doa-doa kami ya Tuhan. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Diberkati karena pujian penyembahan, amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita dong sekali lagi. Wow. Saya ingin menyapa, apakah ada dari Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di GBI PRJ CK7? Boleh lambaikan tangannya, jangan malu-malu. Di depan saya, wow. Di sebelah kanan saya, di sebelah kanan, wow. Di sebelah kiri saya juga ada. Wow, it's the greatness of God. Selamat datang, selamat beribadah. Silahkan scan form biodata jiwa baru dan setelah ibadah selesai, dapat ke counter jiwa baru di depan. Baik, kita akan sama-sama memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan amplop, silahkan lambaikan tangannya. Karena para pengerja akan memberikan amplop bagi Bapak Ibu Saudara. Untuk memberikan persembahan, Bapak Ibu Saudara juga bisa scan yang ada di depan bangku. Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui QRIS yang ada. Baik, kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama ingin berdoa untuk persembahan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk kembali. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Gembala dan seluruh pengerja GBI PRJ Grup CK7 mengucapkan Merry Christmas 2022. Melalui Natal tahun ini kita percaya dan kita imankan, Yesus membawa pengharapan baru bagi kita semua. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Onsite disertai dengan ibadah onsite pemuda dan anak, yaitu King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus,
Little Blessing Toddler, Sekolah Minggu, Joshua Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan 2 PM Young Professional and Couples. Sehubungan dengan libur Natal 2022 dan Tahun Baru 2023, maka diinformasikan beberapa kegiatan yang akan diliburkan, yaitu Doa Fajar, Bible Study, dan kantor OTP CK7 mulai hari Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 9 Januari 2023. Menara Doa mulai Kamis 22 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 2 Januari 2023. Kul mulai Senin 19 Desember 2022 dan aktif kembali Senin 16 Januari 2023. Rumah Doa untuk bulan Desember 2022 diliburkan dan aktif kembali Sabtu 14 Januari 2023. Selama masa libur Natal dan Tahun Baru tersebut, pelayanan jemaat CK7 tetap aktif seperti biasa. Untuk info Rumah Doa Hybrid, pembukaan kelas KOM, baptisan selam, pembukaan kelas BP2N, dan lain-lain, dapat dilihat di website www.gbiprj.org atau follow Instagram @gbiprj. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu pun yang peduli, Dia peduli. Saat dunia menyakitkan, bahkan yang terdekat pergi meninggalkanku, Dia ada. Sampaikan pada Yesus segala beban hidupmu. Dia hanya saja berdoa saat kau berseru. Sampaikan pada Yesus, Dia mengerti hatimu, Dia mengerti air matamu dan memulihkanmu. Saat dunia kecewakan dan tak ada satu
Sama-sama kita kasih kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Kembali menyapa setiap jemaat yang hadir di tempat ini. Selamat Natal, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom. Ada sukacita pada pagi hari ini, pada siang hari ini. Sama-sama kita mau sembah Tuhan. Selamat hari Natal untuk kita semua. Kabar baik yang punya sorga, juru selamat, lahir. Supaya kita beroleh kehidupan yang kekal, amin. Kita mau bersuka cita, kita mau sembah Dia. Kita mau mengingat kembali karyanya. Ia lahir hanya untuk satu tujuan. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Bapa di dalam kerajaan sorga. Yang percaya Tuhan kita begitu baik, bisa lambaikan tangannya tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kita berikan kemuliaan yang meriah untuk Tuhan kita. Engkau baik Tuhan. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama. Karena kita Dia menderita, karena kita Dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Sama-sama. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Namun tak menyadari seorang bayi telah lahir, bawa keselamatan untuk manusia. Waktu pun berlalu dan kita pun tahu anugerah yang besar dari Bapa. Dia relakan anaknya disiksa dan disalibkan di bukit Kalvari karena kasih. Sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan. Karena kita yang menderita, karena kita jadi salibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Karena kita Dia menderita,
layak ditinggikan, dihormati lebih daripada siapapun dan apapun. Terima kasih untuk ibadah yang diberkati Tuhan, bukan karena acara, program, fasilitas, ataupun siapapun. Tapi ibadah ini diberkati sebab Raja segala Raja ada di tempat ini. Dan kami pastikan nyanyian, pujian, tepuk tangan, musik, melodi kami itu memuliakan Tuhan. Sekarang berbicaralah lewat isi hati Tuhan. Hamba berdoa firman yang tajam, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun, dilepaskan di tengah-tengah umat-Mu, menyembuhkan yang sakit, membangkitkan yang jatuh, menguatkan yang goyah. Tapi lebih dari semuanya itu, biar kami mengenal pribadi dan jalan-jalan Tuhan, dan kami berjalan di dalam pengenalan yang benar akan Tuhan. Urapi hamba-Mu yang terbatas ini, hamba tidak mampu apapun, semua yang pada hamba-Mu ini datangnya dari Tuhan saja. Terima kasih, sampaikan hati-Mu dengan bahasa yang sederhana, yang dapat dimengerti oleh setiap kami. Bagimulah kemuliaan, bagimulah pujian, bagimulah kehormatan, bagimulah sanjungan, bagimulah segala-galanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati untuk jadi berkat. Mari katakan. Silakan duduk. Saya sudah minta izin untuk diperbolehkan lepas masker. Jadi tadi pagi Pak David, tadi Pak Aming juga udah kasih tahu. Jadi ya, selamat Natal buat kita semua yang ada di sini. Ya, Tuhan Yesus sertai kita semua. Yang siap dengar firman katakan amin. Tadi pagi ibadah yang pertama maksudnya saya dalam anugerah Tuhan berbicara tentang I am from Nazareth. Ya, Jesus said bahwa dia berasal dari Nazaret. Saya tidak akan khotbah yang sama. Ya, tapi hal ini penting kita renungkan baik-baik ya Bapak Ibu semua. Gak tahu selama doa buat persiapan 2023 termasuk Christmas ini, ada pesan-pesan yang menurut saya agak mengagetkan buat saya ya. Tapi ya saya harus sampaikan ini buat kita semua ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu ya, PGI kalau nggak salah itu punya tema buat Natal tahun ini, itu adalah mereka menemukan jalan lain pulang ke negerinya. Itu Natal Persekutuan Gereja-Gereja seluruh Indonesia. Ya, saya rasa GBI mungkin termasuk bagian dari PGI ya kayaknya ya, karena ada banyak, ada PGPI, ada kemudian organisasi aras gereja yang lainnya. Tapi saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, kita coba nanti membaca sebuah journey, ya, the journey atau perjalanan dari para orang Majus. Ya, kita nanti baca di Matius pasal 2. Tapi memang perjalanan itu sebuah perjalanan yang menurut saya luar biasa itu. Ya, nah sayangnya, Bapak Ibu pernah gak lihat ada Christmas postcard, ya, apa kartu pos Natal? Itu artisnya atau pelukisnya itu menggambar pertemuan orang Majus dengan para gembala. Ya oke sih, oke. Tapi buat saya itu bukan yang tepat. Karena orang Majus itu ketemu Yesus bukan lagi Yesus di palungan kan. Dia sudah ada di rumah. Usianya ditaksir kira-kira berusia 2 tahun. Jadi usianya udah 2 tahun itu Yesus. Ya. Kok Pak Rubin berani mengambil itu? Oh iya, nanti setelah orang Majus ini tidak kembali ke Herodes, kita tahu kan Herodes marah dan kemudian anak-anak usia 2 tahun ke bawah itu dibunuh. Ya, kita semua tahu cerita itu ya. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, coba memang dalam kehidupan kita kekristenan itu berbicara tentang perjalanan. Ya, katakan jemaat Tuhan perjalanan. Dalam perjalanan ada banyak tantangan. Ada musim-musim kehidupan, ada musim dingin, ada musim panas, ada musim semi. Saya nggak tahu, sementara saya sharing ini ada beberapa dari saudara yang mungkin sedang panas sekarang ini. Kering di mana-mana. Ya, keuangan lagi kering, hubungan satu sama lain di keluarga lagi kering, ya kan? Atau mungkin sumber-sumber kita lagi kering, ya, butuh lawatan Tuhan. Tapi ada juga yang mungkin sekarang lagi kedinginan, iman lagi dingin, ya bisa saja. Atau ada yang lagi diberkati misalnya. Wah semuanya indah. Oke, nikmati saja semua musim-musim kehidupan. Bahkan buat saya ya, saya punya prinsip walaupun tidak gampang untuk saya hidupi. Saya mau menikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Itu tidak gampang itu, ngomongnya gampang. Saya mau belajar menikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Oh,
Kita pikir kalau lagi berkatnya banyak itu hal yang nikmat buat kita, belum tentu. Itu justru tantangan kan, karena ada banyak orang ketika kelimpahan malah hancur di situ. Karena gak pintar mengelola, manajemennya berantakan, boros dan sebagainya. Ya, jangan pikir orang jatuh itu hanya karena misalnya lagi kering, susah. Oh, yang lagi banyak proyek pun bisa jatuh kalau tidak betul-betul hidup dalam prinsip yang kuat. Nah, saya ingin mengajak kita Bapak Ibu, coba kita baca dulu lah Matius pasal 2, Matthew chapter 2. Kita coba lihat ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-12. Ya, kita coba lihat Matius pasal 2. Multimedia boleh tampilkan? Ini. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu apa Bapak Ibu? Emas, kemenyan dan apa? Mur. Saya bukan pembicara alegoris, ya kalau ditafsirkan rohaninya bisalah. Emas itu kemurnian. Ikut Tuhan itu harus murni, semakin dibakar semakin murni dia. Kalau kemenyan bicara tentang wangi-wangian. Itu bicara hidup yang wangi. Jangan nyembah tapi nipu. Wah, jangan nyanyinya kenceng rohani tapi licik, kasar. Ya buat apa? Itu berarti gak ada wangi-wangian di kehidupan. Ya. Lah bicara mur itu bicara pengawetan, konsistensi. Ya kan? Mur itu bicara konsistensi. Ikut Tuhan itu harus konsisten. Jangan naik turun, jangan kayak yoyo begitu ya, naik turun tergantung perasaan, dipengaruhi panca indera. Kalau melihatnya lagi seneng ikut Tuhan. Kalau perasaannya terganggu, nanti ya nggak sungguh-sungguh. Nah itu berarti nggak konsisten dalam kehidupan. Ciri kekanak-kanaan adalah inkonsistensi, pembosan. Makanya tidak dipercaya hal besar. Saya kalau nggak konsisten hari ini nggak mungkin bisa pelayanan di GBI PRJ. Oh iyalah, masa Pak Rubin tantangannya banyak? Asli, ikut Tuhan itu tantangannya nggak gampang. Oh iya, apalagi di pelayanan. Saya selalu bilang sama para pelayan, nggak gampang loh godaannya, tantangannya, tekanannya, gosip lah, kemudian apalagi fasilitas, kedagingan, kenyamanan. Nah kita perlu konsisten, saya tidak akan membahas itu ya. Tapi ayat yang ke-12, nah ini dia. Ini poin yang ingin saya bahas. Let's see di ayat 12. Boleh sama-sama yuk Bapak Ibu jemaat GBI PRJ baca sama-sama 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali ke Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Oke, yang saya prihatin begini, coba bayangkan. Bapak Ibu kalau pernah ke Israel, gak harus ke sana. Tapi kalau ada kesempatan, ada kemampuan, pergi bolehlah ya. Tapi gak harus. Nah kalau kita tahu kan, Israel itu wilayah Yudea selatan. Itu Bethlehem dan Yerusalem ada di wilayah Yudea. Sekarang kalau naik bus dari Bethlehem ke Yerusalem itu kalau nggak macet. Kalau sekarang grup lagi banyak, wow macetnya luar biasa. Itu kalau nggak macet itu kira-kira 25 menit, 25 menit dan selesai. Udah nyampe 30 menit lah paling lama. Ya coba, jadi cepat, jaraknya nggak jauh, itu masih wilayah Yudea kan. Ya walaupun kita tahu Bethlehem sudah jadi bagian otoritasnya Palestina. Jadi Bethlehem itu bukan lagi milik Israel kan. Tapi di Bethlehem wali kotanya selalu orang Kristen. Ya kan? Aneh itu. Makanya kalau di Bethlehem Natal begini, luar biasa. Ya Bapak Ibu bisa lihat lewat platform YouTube ataupun apa. Cuman begini maksud saya, kenapa kok Pak Rubin beri jarak begini? Bayangkan, Bethlehem Yerusalem itu dekat. Orang yang dekat, Herodes ahli-ahli Taurat, itu tidak mengalami lawatan Natal. Coba. Makanya kalau kita bangga, saya suku Kristen, saya keluarga saya pendeta misalnya, ya papa saya, om saya pelayan Tuhan misalnya, udah, enggak usah bangga yang begituan. Ini orang-orang yang jaraknya dekat, ada di pusat kebangunan rohani namanya Bethlehem. Bethlehem itu kan rumah roti, Bet itu rumah, lehem itu adalah daging atau roti, rumah roti. Itu artinya lawatan, enggak ada kelaparan di sana. Makanya dalam Tuhan enggak usah takut, tidak ada krisis di sana. Amin. Gak ada kelaparan, ya kelaparan apa misalnya? Kelaparan hikmat. Saya tidak ngomong cuman makanan, karena ada banyak orang makan banyak, tapi stres terus sih. Nah, itu kelaparan itu namanya. Pikirannya gak kenyang dengan hikmat Tuhan.
Makanya terganggu terus hidupnya. Gak ada yang mengejar, ketakutan. Daun jatuh saja kayak ditakut-takuti apa. Nah, itu orang-orang yang kelaparan. Makanya ciri orang kelaparan kan begitu tuh. Suka pamer-pamer. Itu kelaparan tuh. Itu anak muda katakan itu namanya orang yang bete. Bete, tahu bete ya? Bete itu butuh tati tayang. Ya kan? Ya, atek ketawalah. Ya kan? Oh iya. Coba ada orang yang suka dipuji-puji, kalau nggak dipuji itu kayaknya lapar hidupnya. Makanya pamer-pamer apa itu. Saya kalau lihat orang ya suka pamer-pamer karunia, pamer-pamer keahlian, pamer-pamer barang, pamer-pamer kecantikan, pamer-pamer fasilitas, pamer-pamer mobil. Saya tahu dia lapar, dia bete, dia butuh tati tayang. Ya. Nah, Bethlehem bayangkan, pusat revival kebangunan rohani. Tapi yang di Yerusalem nggak dilawat. Makanya Natal ya, kalau nggak ada lawatan Tuhan buat saya apa? Liturgi, seremonial. Saya capek yang begituan. Saya nggak mau Natal begituan. Natal itu lawatan. Natal itu gini, raja turun untuk bertata di tempat seharusnya dia bertata. Nah, tatanya bukan di gedung manusia, tatanya di hati kita. Amin. Natal itu lawatan, di mana raja? Lo raja itu punya semuanya, langit dan bumi punya dia kok. Makanya kan Tuhan pernah ngomong sama Salomo, kalau kamu tidak dengar-dengaran, ini gedung sehebat ini, Salomo itu membangun first temple, bait Allah pertama kali, itu total kalau kurs rupiah 1.700 triliun. Gedung ini saya yakin nggak ada segitulah. 1.700 triliun bayangkan, karena apa? Semuanya emas, tembok lapisin emas, semuanya emas, mesbahnya emas, semuanya emas, aksesoris semuanya emas, yang masuk emas-emas lagi. Loh, imam-imam itu maksudnya laki-laki semua kan emas-emas semua itu. Makanya saya suka bercanda sama istri saya, kamu itu emasnya gede loh saya. Dia kaget, kamu simpen di mana? Mas Robin. Ya kan? Lumayan lah saya, walaupun kurus begini kira-kira sekian kilo ada lah ya. Lumayan loh, satu gram berapa sekarang Pak Aming? Bapak penjual emas ya? Bukan ya, kok langsung tahu harganya? Ya agak tahulah harganya ya. Nah, tapi coba bayangkan. Tuhan ngomong sama Salomo, kalau kamu tidak dengar-dengaran, tempat seperti apa yang bisa nampung kemuliaanku? Wong bumi ini tumpuan kakiku, langit itu tataku. Ya, coba. Nah, Bapak Ibu kembali lagi, bayangkan, Tuhan itu mau melawat, karena dia itu mau bertata di tempat yang seharusnya. Tata Tuhan itu bukan bangunan gedung, tata Tuhan itu hati kita. Dia mau berdiam di dalam kita, bayangkan. Ya kan? Percaya enggak hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah kita? Tapi kan hadir tidak permanen. Yang penting itu diam. Tempat kediaman Tuhan kita di sini. Makanya tempat kehadiran Tuhan bagus-bagus, tempat kediaman Tuhannya hancur. Hancur semua di dalam. Pahit, sombong, kecewa, kikir, iri hati, licik. Jadi jangan konsentrasi pada Tuhan hadir, konsentrasilah pada Tuhan berdiam. Karena berdiam itu permanen, katoi kasai bahasa Greeknya. Tuhan mau feel at home di dalam kita. Nah itu loh. Ya. Oke, saya tidak kemana-mana. Nah, kembali kepada apa yang ingin saya sampaikan buat Bapak Ibu semua. Orang Majus ini melakukan perjalanan gak gampang. Kenapa kok sampai dia diterima istana? Karena menggegerkan. Jangan pikir orang Majus cuma 3 raja. Itu yang ngawal puluhan orang. Pak Rubin berapa lama mereka jalan? I don't know. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu asli. Bisa saja waktu mereka begitu Yesus lahir di Bethlehem langsung ada tanda bintang. Bisa saja. Berarti kira-kira kalau langsung ada tanda bintang kira-kira hampir 2 tahun perjalanan. Tapi bisa saja sekian bulan. Dan itu dari timur, itu wilayah kira-kira kalau saya tafsirkan Mesopotamia. Itu daerah Sinear, itu wilayah Irak segala kalau sekarang. Ya Bapak Ibu bisa lihat di map itu. Timur itu. Dan ini bukan orang-orang bodoh. Ini orang-orang pinter, ahli astronomi, ahli perbintangan. Tahu nggak Bapak Ibu? Ini prinsipnya. Semua negara yang menguasai senjata di atas, itu pasti menguasai dunia ini. Ya kan? Coba semua yang punya itu tuh rudal-rudal nuklir, yang punya drone-drone yang canggih, itu menguasai dunia. Karena semua yang menguasai di atas, itu pasti menguasai yang di bumi. Makanya kita tidak usah takut, kan Tuhan bertata di atas
Tuhan bertata di sorga, Tuhan bertata di langit. Makanya betul, yang terjadi di bumi itu dikendalikan semua oleh langit. Nah makanya kalau kita suka terus melekat pada Tuhan yang di atas, apa yang kita takutkan? Ya kan? Ini orang-orang hebat Bapak Ibu, tapi mereka taat. Nah saya nggak mau kemana-mana. Pak Rubin maksudnya apa ini? Kita tahu kan mereka diterima Herodes kaget. Ada apa ini? Kok rombongan begini? Pasti intelijennya bisik-bisik. Ini gak tahu ini rombongan dari mana kok banyak. Kan kalau ada banyak begitu negara jadi agak terganggu kan. Dipanggil mereka ke istana. Nah orang dipanggil ke istana gak sembarangan. Saudara gak mungkin dipanggil tiba-tiba Pak Jokowi kalau gak ada sesuatu kan. Misalnya prestasi atau ada apa ya kan. Mereka dipanggil ini ke istana. Kemudian Herodes berkata, ada apa kok kalian datang dari timur? Kemudian mereka berkata, ada raja lahir. Ada raja lahir. Kemudian dikumpulkan para ahli. Betul, Bethlehem, engkau kecil di antara semua yang ada. Tapi daripadamu akan muncul pemimpin. Nah saya suka kata pemimpin. Katakan pemimpin jemaat Tuhan. Itu adalah konsep Mesias. King, raja, Mesias. Mesias itu artinya raja yang diurapi. Yang akan memerintah di tatanya Daud. Herodes berkata ini, oke, sekarang begini dah. Kamu selidiki ke Bethlehem. Nanti kalau kamu sudah balik, tolong kasih tahu aku. Nah yang luar biasa, waktu kemudian mereka ketemu Yesus, ternyata Tuhan memperingatkan mereka untuk tidak ke Herodes. Tapi menemukan apa Bapak Ibu? Jalan lain. Mereka kembali ke negerinya melalui apa? Jalan lain. Katakan jalan lain. Oke, saya akan tarik beberapa hal. Hidup ini perjalanan. Dan Bapak Ibu tahu nggak? Di padang gurun itu kelihatannya semuanya jalan. Oh iyalah. Coba kalau kita lihat padang gurun, kan kelihatannya kita mau ke kiri boleh, ke kanan boleh, ke depan boleh, ke samping mana boleh. Cuman pertanyaannya dalam hidup ini, jalan kita itu terarah pada kehendak Tuhan atau tidak? Seringkali begini kan Bapak Ibu, orang pikir apa yang dia mau, ini sesuai yang Tuhan mau. Ternyata enggak itu. Pak Rubin pernah gagal karena salah pilihan, sering banget, asli sering banget. Tapi saya belajar ternyata memang kalau Tuhan kemudian tuntun kita di perjalanan. Nah ini yang saya suka. Kita akan jadi orang yang tepat, ada di tempat yang tepat, di waktu yang tepat, bertemu dengan orang-orang tepat, strategi tepat, berkata-kata tepat, yang kita hasilkan tepat, dan Tuhan dipermuliakan. Saya ulangi ya, saya ulangi. Saya nggak tahu bisa ngulang lagi atau tidak. Tiba-tiba muncul itu di kepala saya. Terlalu panjang soalnya ya. Tapi betul, orang kalau ada di jalan Tuhan, itu bisa ada di waktu yang tepat, di tempat yang tepat, berjumpa dengan orang-orang tepat, ngomongnya tepat, strateginya tepat, yang dilakukan tepat, hasilnya tepat, dan Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu jangan tepuk tangan karena panjangnya itu loh, jangan. Tapi menangkap message-nya ya. Karena ini bukan dari saya, ini dari hati Tuhan sendiri buat setiap kita. Saya tidak mau dalam hidup ini tidak ada di tempat tepat, di waktu yang tepat, ketemu orang yang tepat, yang saya lakukan tepat, berkatanya tepat, strateginya tepat, hasilnya tepat. Buang-buang waktu. Saya tidak mau begitu. Oke, sekarang. Nah, ini dia. Di padang gurun itu, kalau kita lihat ya, seringkali kan orang mengalami kehausan. Tantangannya banyak lah. Ya kan? Pak Rubin apa maksudnya? Ke depan ini nggak main-main. Tantangan akan luar biasa. Saya bohong kalau berkata ke depan baik-baik. Saya bohong kalau berkata ke depan nggak ada tantangan. Asli ngeri tantangannya. Ya, dengerin khotbah yang pagi tadi. Ya, saya nggak merasa apa ya. Itu message dari Tuhan. Ya, saya berkata begini. Kalau kita nggak punya spirit Nazaret, berat kita ke depan. Kenapa Yesus tidak pernah mau menyatakan dirinya I am from Jerusalem? Padahal orang maunya Yerusalem kan keren. I am from Bethlehem misalnya. Which is dia lahir di Bethlehem loh. Tapi dia berkata begini, saya Yesus dari Nazaret. Bapak Ibu tahu nggak? Nazaret itu kota tertolak. Udah kota tertolak. Di Nazaret Yesus ditolak. Jadi bersiaplah. Ke depan ini orang Kristen akan banyak mengalami penolakan, tekanan yang tidak gampang. Aniaya yang tidak mudah. Saudara kalau berjalan dalam kebenaran, tantangannya ngeri. Tapi nggak usah takut. Kalau kita punya roh Nazaret. Nazaret itu adalah kerendahan hati. Nazaret itu begini, gak tampan. Nazaret itu gak terlalu diperhatikan. Saya tadi bilang, Nazaret muncul di nubuatan Yesaya pasal 11.
Tunggul akan muncul, tarik dari Daud akan muncul. Itu yang disebut dengan itu tuh, Netzar, the branch. Ranting, Netzar dari kata itu muncul Nasarah, Nesarah, Nasaret, Nasrani. Itu kekuatan, kerendahan hati, tidak populer, ya. Kemudian tidak mengambil standar seperti dunia punya standar. Makanya orang Yahudi sampai hari ini kecewa. Kenapa Mesias Yesus ini naiknya keledai? Kenapa lahirnya di palungan? Gak keren. Kan harusnya lahirnya di tempat yang mewah. Harusnya naik kuda putih. Harusnya taklukkan gerbang Antonia belok ke kanan. Take over the Rome Empire kan. Kenapa kok ke kiri? Membersihkan yang tidak perlu. Perdagangan di bait Allah. Orang-orang curang. Dia kemudian tegakkan lagi keadilan. Kenapa bergaulnya dengan orang miskin? Kenapa waktu bangkit dia tidak menampakkan diri ke Herodes, tidak menampakkan diri ke Pilatus, tidak menampakkan diri ke Kayafas, Hanas? Kok kenapa menampakkan dirinya pada orang-orang gak jelas? Ya, orang-orang bimbang seperti Thomas, orang-orang peragu seperti Petrus. Kenapa gereja yang adalah rencana ilahi dari semula kok diberikan pada para nelayan sederhana? Why? Kenapa? Kenapa kok yang gak keren-keren? Kenapa yang gak bergelar-gelar hebat? Kenapa gak panglima-panglima besar? Kenapa di gereja dipercayakan pada orang-orang biasa? Karena dia berkata begini, orang yang melekat padaku, aku akan pakai dengan cara yang luar biasa. Dunia selalu menilai orang dengan cara yang hebat-hebat. Tuhan tidak cari begitu. Saya harus akui, orang yang di depan saudara ini, maksudnya saya dulu pikir saya nggak jadi orang walaupun sudah orang loh. Makanya untuk berkata ini kemampuan saya, enggak. Saya dari tadi itu gemetar mau maju. Saya bilang, Tuhan, kalau engkau tidak bicara, jangan suruh saya bicara. Makanya setiap kali nyusun jadwal, saya selalu tumpang tangan di jadwal saya. Batalkan dengan segala cara yang Tuhan tidak mau. Saya tidak cari apapun di pelayanan, asli. Ya, saya ngomong begini mungkin orang curiga. Tapi gak apa-apa, perlu dicurigai kan. Pendeta itu harus selalu dicurigai, supaya betul-betul benar. Ya, saya sadar saya tidak mampu. Makanya saya bilang begini, kalau Tuhan tidak menjamah saya tidak mungkin bisa dipakai berdiri di hadapan Bapak Ibu. Saya orang peminder, untuk ramah sama orang, saya perlu dijamah Tuhan. Untuk saya bisa melayani, saya perlu dijamah Tuhan. Saya tidak mungkin bisa ramah sama orang, saya sombong kok. Saya tidak mungkin bisa melayani orang yang notabene bukan suku saya, bukan keluarga saya. Kalau saya tidak dijamah oleh Tuhan, asli. Apa yang mau saya andalkan dalam hidup ini? Makanya, kenapa Tuhan mau bawa kita ke jalannya Dia? Saudara mau di jalan Tuhan? Saudara mau di jalan Tuhan? Tahu nggak Bapak Ibu? Jalan Tuhan tujuannya supaya kita tidak kembali kepada Herodes. Kok jangan kembali ke Herodes? Secara spesifik dikatakan Herodes. Saya sedikit beritahu penjelasan ya Bapak Ibu. Sedikit ngajar lah hari ini ya. Herodes itu di Alkitab ada banyak. Herodes Antipas. Nah kalau ini nih Herodes Agung. Orang ini Bapak Ibu. Wih, liciknya luar biasa. Dia itu kong kali kong dengan orang Yahudi. Tujuannya supaya begini. Kekuasaannya dipertahankan. Makanya dibangun semuanya dengan segala cara. Tujuannya dia tidak murni sebetulnya. Nah orang ini, kenapa sih Herodes ini, kenapa Pak Rubin kok sampai orang Majus diperingatkan jangan kembali ke Herodes? Jujur ya, untuk saya ya. Jangan-jangan memang Herodes itu ada di dalam saya. Saya tidak ngomong Bapak Ibu loh ya. Kalau ngomong Bapak Ibu nanti saya tidak bisa pulang lagi ya. Enggak lah. Ya, jangan-jangan Herodes ada di dalam diri saya. Kok bisa Pak Rubin? Tahu nggak Herodes? Herodes itu orang yang rasa amannya dia taruh pada kekuasaannya. Menurut catatan sejarah, saya pembaca buku Bapak Ibu. Menurut catatan sejarah, dia mau mati saja, istri anak-anaknya dia bunuh supaya tahtanya jangan hilang. Ini orang psikopat, orang ini gila kekuasaan. Coba, jadi rasa amannya ditaruh pada kedudukan. Padahal Bapak Ibu tahu nggak? Semua hal begitu, itu pasti tergoncangkan. Pandemik mengajarkan Bapak Ibu, semua yang digoncang tergoncangkan. Coba.
Semua yang digoncangkan, ya yang gampang digoncangkan pasti tergoncang. Herodes ini Bapak Ibu, rasa amannya dia taruh di situ. Dia tidak mau ada orang yang menggantikan kekuasaannya dia. Makanya kenapa Tuhan gak mau orang kembali kepada Herodes? Karena Herodes ini orang yang begini, rasa amannya ditaruh pada hal yang salah. Saya punya pertanyaan sederhana. Bapak Ibu punya rasa aman ada di mana sekarang? Ya, enggak, pertanyaan saya punya rasa aman ada di mana dalam hidup saya? Kalau kita rasa aman ditaruh pada tempat yang salah, satu kali pasti digoncangkan. Ya, ada orang yang taruh rasa amannya di mana misalnya? Di uangnya dia. Oh, satu kali pasti dia digoncang di situ. Ada orang yang taruh rasa amannya, Pak Pendeta gampang ngomong begitu. Enggak, ada pendeta yang taruh rasa amannya di mimbar. Makanya dari tadi saya agak menjauh dari mimbar. Ya, karena saya takut begini, mimbar menjadi rasa aman saya. Saya tidak mau taruh rasa aman saya di mimbar. Satu kali mimbar saya bisa hilang. Oh, masa sih Pak? Oh iya. Saya pernah satu kali khotbah di satu tempat, kerasnya minta ampun. Terus kemudian pengurus ngomong begini, kayaknya Pak Rubin jangan diundang lagi, karena khotbahnya terlalu keras, mengganggu kita dalam tanda petik. Ya saya bilang gak apa-apa, kita tetap bersahabat. Kan begitu kan? Karena begini, kalau saya taruh rasa aman di mimbar, saya bisa stres kan. Loh, bisa saja. Ada orang yang taruh rasa amannya di mana? Di mana misalnya? Ya, di posisinya dia, di kelarnya dia. Nah, Herodes taruh rasa amannya di situ. Tapi berikutnya lagi, tahu Bapak Ibu, Herodes ini adalah orang. Nah, sekali lagi, ini bisa ada pada saya. Yang suka ngumpulin orang untuk bicara firman, tapi tidak pernah mau praktek. Oke, coba lihat ayat yang keempat. Matthew chapter 2, kita verses 4, I think. Nah ini, ya coba. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Ini orang-orang yang pintar Taurat, orang-orang yang pintar firman, orang-orang jago secara teologi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Ayat yang kelima memberitahu kita, coba kita lihat. Mereka berkata kepadanya di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikian ada tertulis dalam apa Bapak Ibu? Kitab Nabi. Jadi begini, orang ini suka dengerin, orang ini suka ngumpulin, orang ini suka apa? Berpengetahuan teologi, tapi dia tidak mau praktek. Makanya saya tidak feel oke kalau orang cuma berkata begini, Pak Rubin kemarin khotbah bagus loh. Oh, saya kemudian tidak berkata, oh ya, terima kasih Pak, terima kasih. Ini pujian Bapak membuat saya berbunga-bunga, saya keluar bunga di mana-mana. Saya tidak akan mau begitu. Saya bilang sama dia begini, Pak, jangan cuma dengar khotbah bagus. Prakteknya yang penting. Yang mau katakan amin? Mimbar PRJ ini pembicaranya keren-keren asli. Oh iyalah. Saya kadang-kadang ngikutin saudara punya akun Instagram. Keren-keren, bayangkan. Asli keren-keren. Sampai beberapa pembicara membuat cecak melongo, coba bayangkan. Ya kan keren, gak mesti oke. Mimbar ini penuh dengan pembicara yang diurapi Tuhan. Yang keren-keren. Tapi begini, kalau cuman seneng dengar tapi gak praktek. Ya buat apa Bapak Ibu? Orang tanya begini sama saya. Pelayanan berapa tahun Pak Rubin? Dalam anugerah Tuhan hampir 40 tahun saya pelayanan. Dalam anugerah Tuhan. Ya, terus orang tanya begini, yang sulit di pelayanan apa Pak Rubin? 97 saya masuk ke Kalimantan untuk pelayanan Grafirat karena 2 suku berperang di Kalbar. Itu tidak mudah buat saya. 15 hari saya di pedalaman. Dan saya tahu pertempuran rohani seperti apa. Ngeri itu. Orang pikir, itu kah Pak Rubin? Enggak. Saya merintis jemaat pernah tanpa ada yang support siapapun. Jadi besok makan apa enggak tahu. Di sebuah kaki gunung, besok makan apa enggak tahu dengan teman saya. Ya, asli, itu susah. Oke, agak ada susahnya. Tapi buat saya enggak terlalu susah lah, biasa saja. Saya pernah khotbah kemudian digeruduk batu beberapa puluh orang. Ya, pernah juga. Saya pernah terbang beberapa kali untuk misi, pesawat meledak misalnya, kapal kemudian mau tenggelam, ya, sebab pakai itu kan, pakai apa sih, bambu begitu tuh, di pedalaman-pedalaman, pernah juga. Tapi berat, oke lah ada masalah, tapi bukan itu. Nah, orang tanya, kalau begitu yang paling susah di pelayanan apa? Saya beritahu jujur di hadapan saudara.
Yang paling sulit adalah melakukan yang saya khotbahkan dan mengkhotbahkan yang saya lakukan. Itu tidak gampang dalam kehidupan. Saya tidak tahu Bapak Ibu. Tapi hari ini please, jangan punya hati seperti Herodes. Cuman suka dengar tapi tidak praktek. Ya, ada orang Jogja nggak di sini? Orang Jogja. Pulang ke kotaku. Itu lagu Jogja. Ada orang Jogja? Oh enggak ya? Oh ada. Haleluya. Ada. Ibu orang Jogja ya? Asli Jogja Ibu. Jogja itu terkenal kalau ke sana punya oleh-oleh. Yang suka makan langsung berkata gudeg kan. Tapi di Jogja itu ada oleh-oleh di Malioboro. Namanya kaos dagadu. Ya kan? Kaos dagadu tahu ya? Wah itu kaos keren. Satu kali saya baca ada orang pakai kaos dagadu. Saya ketawa. No action, talk only. NATO. No action, talk only. NATO. Yang berikutnya. No talking, action only. Bisu. No talking, action only. Bisu. Tapi yang ketiga keren banget. No action, no talking. Nongkrong. Itu makanan keluar dari mulut saya loh, bayangkan. Kecipratan mukanya teman saya. Dia diurapi langsung tumbang. Karena saya belum sikat gigi pagi tadi. Ya, sudah pikir tumbang karena diurapi. Karena saya belum sikat gigi. Tapi saya ketawa dan berkata, nah itu, sorry ya, kita ini tidak kurang pengajaran. Kita ini tidak kurang platform pengajaran. Pertanyaannya, praktek enggak? Enggak, saya challenge saudara. Natal tidak berguna kalau kita tidak praktekkan firman. Natal itu lawatan. Orang yang jauh dilawat, sementara orang yang dekat tidak dilawat. Coba bayangkan, karena memang betul untuk praktek bayar harga. Orang Majus perjalanannya banyak, panjang, bayar harganya luar biasa. Tantangannya alam, tantangan perampok, tantangan apa, dana dan sebagainya. Tapi mereka konsisten praktekkan firman. Makanya saya tantang hari ini, di Natal ini. Kalau kita tidak praktek firman, gak kuat Bapak Ibu. Yang berikutnya lagi, Herodes apa Bapak Ibu? Herodes itu tidak suka ada generasi baru muncul. Makanya begitu dia tahu bahwa orang-orang Majus gak datang lagi ke dia, yang dia lakukan apa? Bunuh generasi berikutnya. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang gak punya hati buat generasi berikutnya. Dia maunya dia saja yang sukses. Makanya sorry to saya, pelayanan boleh hebat. Kalau cuman membangun monumen, gak membangun movement generasi berikutnya, gagal dalam kehidupan. Oh iya, saya mau jadi bapak buat generasi berikutnya. Saya selalu mau berkata begini, orang-orang muda, saya katakan ini, anak-anak muda yang di sini, yang di bawah 30 tahun ke bawah, dengarkan apa yang saya ingin katakan. Kalian bukan pemimpin masa depan, kalian itu pemimpin masa kini. Amin. Saya yakin ini waktunya generasi muda akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Yang setuju katakan amin. Tapi memang betul butuh orang-orang yang hatinya luas. Sorry kalau ada di sini CEO yang hebat tapi tidak mempersiapkan generasi berikutnya, kita gagal. Saya boleh pembicara, kalau saya tidak mempersiapkan generasi berikutnya, percuma. Sebab ini Herodes bunuh generasi berikutnya. Dia kemudian tidak mau ada orang lain muncul. Kerinduan saya cuma satu kok. Orang-orang di bawah kita akan dipakai Tuhan secara luar biasa. Makanya Tuhan kasih orang Majus jalan lain supaya tidak kembali kepada Herodes. Yuk coba cek siang ini Bapak Ibu, termasuk saya. Adakah hati seperti Herodes? Tahu enggak? Orang ini kelihatannya mau menyembah tapi bohong. Karena sorry ya, penyembahan tidak berguna kalau masih ada raja yang menguasai diri kita, yaitu keakuan. I repeat again, saya ulangi lagi ya. Penyembahan pada raja tidak akan penting dan berguna kalau masih ada raja aku yang menguasai kita. Makanya selama kita masih berkata aku, gua, saya, semuanya aku, semuanya untukku, semuanya aku yang berkuasa. Sorry, Natal hanya aksesoris. Natal tidak akan ada lawatan kalau raja yang sesungguhnya gak memerintah di hati kita. Lukas 9 ayat 23 saya makin
Kenapa ikut Yesus harus sangkal diri dan pikul salib berapa hari? Loh, oke, Lukas 9 ayat 23. Baca boleh sama-sama Bapak Ibu, 23. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari. Dan apa? Kok bisa ya Pak Rubin? Sebab ini, jalan-jalan Tuhan susah dimengerti dengan otak kita. Boleh saya bernubuat buat Bapak Ibu semua, enggak usah takut. Di depan ini akan ada banyak keterkejutan yang tidak terduga, di mana logika-logika manusia tidak bisa lagi main. Di depan ini, di tengah tantangan, saya beritahu jalan orang benar akan makin bercahaya. Di depan ini saya beritahu kita akan menemukan banyak strategi yang aneh yang datangnya dari atas. Seperti orang Majus dituntun yang dari atas. Oh, saya baru tahu kalau berkat Bapak Ibu senang sekali kayaknya ya. Oke, Amsal 4 ayat 18. Waktu saya masih ada enggak? Kok panjang banget hari ini ya khotbah saya. Coba, karena beberapa wajah sudah bosan kayaknya. Cepatlah selesai pendeta, karena kerajaan Allah sudah dekat. Saya harus selesai. Nah, saya mulai lapar. Coba. Kan saya sering kali katakan kalau lapar bodoh. Saya mulai bodoh ini. Jadi tolonglah agak percepat sedikit. Pakai my dear bolehlah. Oh, Pak Jack ada di belakang, aman berarti ya. Pak Jack my friend. Tetapi jalan. Saya tidak ngomong jalan orang beragama Kristen loh, benar gak? Aletheia di kayu sune, truth and righteousness. Benar gak? Sorry ya, kalau cuman baik, banyak agama mengajarkan kebaikan. Tapi benar gak? Benar itu artinya begini, hidup taati firman. Oh ya, Pak Jokowi berkata ke depan gelap. Bu Sri Mulyani berkata krisis. IMF berkata sekarang pasiennya udah di atas 20 negara. Mau nanggung sampai kapan? Berat memang. Gak apa-apa. Justru saya beritahu, di tempat gelaplah orang yang punya terang akan berjalan. Di tempat gelaplah orang yang punya terang akan membawa keluarganya tetap berjalan. Di tempat gelaplah para CEO, kita akan bawa perusahaan kita tetap berjalan. Di tempat gelaplah, saya beritahu, para profesional akan menemukan banyak ide-ide kreativitas yang datang dari Tuhan. Tangkap anak-anak muda, kalian akan menemukan banyak hal baru ke depan. Ada strategi dari atas, karena di atas tidak terbatas, di bawah terbatas, di atas tidak terbatas. Tuhan bertata di atas. Tetapi jalan orang benar, baca sama-sama, seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Hanya dalam Tuhanlah makin lama makin terang. Hanya dalam Tuhanlah makin lama makin kuat. Hanya dalam Tuhanlah makin lama makin diberkati. Hanya dalam Tuhanlah makin lama makin sehat. Ambil nafas. Saya tutup, karena waktu sudah 5 menit. Sudah mau dituntun Tuhan? Boleh gak multimedia ke Matius 2 ayat 12? Saya ulang lagi, after that kita selesai. Karena diperingatkan dalam apa? Dalam apa? Bisa gak kita berencana malam ini bermimpi? Loh, bisa gak malam ini kita berencana bermimpi? Ya bisa dong, berencana bermimpi bisa. Tapi bisakah kita mengalami kejadian mimpi? Belum tentu. Saya orang yang jarang bermimpi. Dan mimpi saya kadang gak jelas. Dikejar monyet 2 juta, kecemplung sungai dikejar buaya, naik ke candol pagar, robek-robek celana saya. Itu gak jelas. Terima kasih untuk ketawanya. Bapak Ibu kayaknya gak suka saya mimpi begitu ya. Tapi istri saya pemimpi. 3 tahun sebelum kita nikah, dia sudah tahu suaminya saya. Asli. Makanya saya gak bisa main-main. Ya bukan karena itu firman Tuhan kan. Oh iya, dia setiap kali berkata, sayang aku bermimpi, saya deg-degan. Asli, sebab yang dia mimpikan terjadi. Dia pernah mimpi beberapa orang dipanggil Tuhan, terjadi loh. Ya, makanya sama saya baik-baik, hati-hati loh. Kalau mimpi saya, Pak Aming, istri saya mimpi bapak loh, itu bahaya Pak. Ya, enggak lah, enggak usah takut lagi ya. Ya, hal-hal yang itu kan anugerah dari Tuhan. Saya yakin ada beberapa Bapak Ibu pemimpi. Tapi Bapak Ibu tahu enggak, mimpi ini hal profetik. Enggak bisa dibuat oleh tangan manusia. Intinya Pak Rubin lagi ngomong apa? Intinya begini,
bergaul eratlah dengan Roh Kudus. Amin. Karena ini hal yang susah dilogikakan. Kan tadi saya sudah berkata, orang Majus itu orang logika. Astronominya hebat, perhitungannya jago. Tapi yang saya suka, dia tanggalkan semua logikanya. Taati Tuhan. Saya punya pertanyaan satu, saudara mengenal Raja yang lahir? Kalau saudara mengenal, dia tak terbatas. Dia tak terbatas. Sumbernya tak terbatas. Jalan-jalannya begitu ajaib. Susah otak kita memahaminya. Yesaya 55 berkata, seperti tingginya langit dari bumi, begitulah tingginya jalanku dari jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dari rancanganmu. Makanya ayo bergaul, melekat sama dia. Satu kali teman saya bawa grup ke Israel. Teman saya ini bukan saya, teman saya bawa grup ke Israel. Ada peserta paling tua, opa, usia 91 tahun, tapi sehat. Oma, istrinya, usia 78 tahun. Mereka sudah melewati ulang tahun pernikahan 55 tahun. Jadi so lama mereka nikah. Sudah lama masih orang Manado itu ya. Ini lama banget. Tapi tahu nggak? Ini opa kalau panggil omanya keren. Panggilannya mesra sekali. Sama oma dia panggil sweetie, baby, honey, darling, sayangku. Semua yang muda-muda berkata, opa ini romantiknya luar biasa. Kemudian ditanya sama peserta, opa kenapa opa panggil oma sweetie, honey, darling, sayang? Tahu nggak jawabannya opa? Iya, opa selama menikah, opa lupa nama oma. Hati-hati suami yang suka panggil sayang-sayang itu, hati-hati, istri-istri. Dia jangan-jangan lupa nama kita loh. Kalau sudah lama nikah kan, maksud saya, Bapak Ibu ketawa. Ya, tapi saya beritahu buat Bapak Ibu, kita suka panggil-panggil dia Tuhan, tapi kenal dia enggak? Kita ngamuan enggak? Kita licik enggak? Kita sombong enggak? Berarti kita enggak kenal dia kan? Udah. Loh, sudah. Matahari sudah habis. Jadi sudah selesai. Tapi please, ada tuntunan, ada jalan lain. Masuki 2023, ada bentangan cakrawala ilahi yang sangat luar biasa. Merry Christmas, God bless you all. Mari bangkit berdiri bersama. Saya pengen nyanyi lagu lama loh. Brother kasih A kali ya. Saya nggak tahu dia. Lagu lama. Tuhan kau gembalakan, yes, tuntun kami domba. Let's sing. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan. Sama-sama yuk. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Sama-sama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Jadikan ini doa kita. Tuhan kau gembala kami, tuntun kami domba-Mu. Berilah kami menikmati hikmat pengorbanan. Mari angkat tangan bersama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik. Tuhan Yesus, amen. Juru Selamat, kami ini milik. Sekali lagi. Yes. Tuhan kau gembala kami,
angkat tangan sama-sama. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini. Serukan namanya, Tuhan Yesus. Amen. Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, oh, kami ini milik. Sekali lagi yuk angkat tangan. Tuhan Yesus. Karapasede karapata karapalapa sukutu korakala papa. Boleh nggak Bapak Ibu yang di depan, yang di tengah, yang di belakang angkat tangan sama-sama yuk. Yang ada di ruangan anak juga. Angkat tangan dimanapun Bapak Ibu berada. Shede karapapa. Mari miliki hati seperti orang Majus. Tuhan Yesus. Saya yakin ada tuntunan, ada hikmat, ada strategi. Orapa sede karapa sede karapa kami ini milik. Mari sekali lagi angkat kedua tangan, angkat kedua tangan. Boleh nggak dongakkan kepala ke atas sambil tutup mata? Ada tuntunan dari atas, ada bintang, ada terang, ada keluasan cakrawala yang tak terbatas. Dia sedang berkata ini, I am with you, Immanuel, God with us. Dia sedang berkata pada kita, Immanuel, itu tuntunan, itu tuntunan, itu tuntunan. Saya tahu ada beberapa mata yang sedang gelap. Saya tahu ada beberapa hikmat yang lagi macet. Saya tahu ada beberapa yang lagi sulit melangkah. Tapi dengarkan, ada small voice di hati kita berkata, aku menuntunmu, aku menuntunmu. Hamba berdoa Tuhan, jamah setiap kami. Kuatkan lutut yang goyah. Tegakkan hati yang tawar sekarang ini. Mata kami diiluminasi. Mata kami diterangi sekarang ini. Mata kami diterangi. Demi nama Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Silakan duduk. God bless you. Diberkati karena kebenaran firman Tuhan, amin. Boleh kasih tepuk tangan untuk Tuhan kita dong. Wow. Luar biasa, it's a full house today. Kami sangat bangga sebagai gereja Tuhan. Dan kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin, candlelight service. Bapak Ibu Saudara dapat menggunakan flashlight yang ada di smartphone atau handphone Bapak Ibu Saudara. Tetapi flashlight dapat dinyalakan ketika Bapak Pendeta Willy menyampaikan pesan Natal. Oh, holy light, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Only the world in sin and ever pining till He appeared, and our soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Far
when Christ was born. All night, divine, all night, divine. Bapak Ibu di Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam prosesi Candlelight Service. Tapi sebelum kita nyanyikan lagu Malam Kudus bersama-sama, yuk kita renungkan satu hal ini. Pada saat kita di dalam kegelapan, apa yang kita bisa lakukan? Pandangan kita terbatas, kita nggak bisa melihat apa yang terjadi di depan kita. Kita bisa tersandung, kita bisa jatuh. Itu sebabnya kita memerlukan terang. Sama halnya di dalam kehidupan kita. Pada saat kita ada di dalam kegelapan dosa, apa yang terjadi dengan kita? Kita menjadi jauh daripada Tuhan. Kita tersesat, bahkan kita bisa hilang. Itu sebabnya Tuhan kirimkan terang Kristus bagi kita semua. Hari ini kita merayakan hari kelahiran dari Tuhan Yesus. Hanya oleh karena kasih Tuhan kepada kita semua. Ia karuniakan anaknya yang tunggal untuk turun ke dunia ini menyelamatkan kita. Kita buka hati kita Bapak Ibu. Biarlah melalui Candlelight Service ini kita renungkan. Kita terima dengan hati yang terbuka dengan ucapan syukur terang kasih Kristus. Supaya terang itu bisa menjadi dampak bagi kita semua. Dan kehidupan kita bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita nyalakan lampu kita dan kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Malam kudus, sunyi senyap, bintangmu gemerlap, juru selamat, 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 j
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap kesempatan yang Kau berikan Tuhan. Terima kasih keselamatan yang Kau berikan kepada setiap kami Tuhan. Bapa, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk terang Kristus ada di dalam kehidupan kami. Kau pakai setiap kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau pakai kehidupan kami untuk menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang telah menjadi berkat bagi setiap kami. Bapak, Kau pakai Pak Rubin Tuhan, lebih dan lebih lagi Tuhan. Keluarganya Kau pakai dengan luar biasa Tuhan. Akan semakin banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Dan saat ini kami siapkan hati kami untuk menerima berkat daripada Tuhan. Jemaat GBI PRJ yang dikasih Tuhan Yesus. Tulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa. Kasih karunia dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaannya manis dari Roh Kudus. Mulai sekarang sampai Maranatha. Bahkan selama-lamanya. Mari setiap kita yang diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Natal. Merry Christmas Bapak Ibu semua.